Dulu, ketika kita masih kecil, sering belusukan di area perkebunan dan semak belukar. Hewan kecil ini biasa kita jumpai di daun kelapa serta tanaman lainnya. Bentuknya kecil, kadang tak terlihat karena kamuflasenya yang hampir sempurna di balik daun. Namun jika tanpa sengaja tersentuh, kulit langsung terasa panas luar biasa. Ya, hewan ini sering disebut ulat serit. Ia adalah salah satu jenis dari ulat api. Kalau di tempat kalian, apa sebutan untuk ulat serit ini? Baiklah, hari ini kita akan membahas ulat ini. Secara ilmiah, ulat serit yang paling dikenal di perkebunan, khususnya kelapa sawit, adalah Chaetotosia saina. Ulat ini merupakan larva dari ngengat yang termasuk dalam keluarga Limacodidae, yang secara global dikenal sebagai slug caterpillar, ada juga needle caterpillar, atau bahkan ulat api. Disebut ulat api bukan tanpa alasan, karena sengatan dari duri halus di tubuhnya dapat menimbulkan sensasi panas seperti terbakar pada kulit manusia. Di Indonesia sendiri, selain ulat serit, hewan ini juga sering disebut sebagai ulat api, ulat gatal, atau ulat sengat, tergantung daerah masing-masing. Habitat utama ulat serit biasanya berada di wilayah tropis yang lembab, terutama di area perkebunan seperti kelapa sawit, kelapa, pisang, dan berbagai tanaman daun lebar lainnya. Mereka menyukai tempat yang memiliki kelembapan tinggi, banyak dedaunan muda, serta minim gangguan predator. Tak heran jika ulat ini sering ditemukan menempel di bagian bawah daun, tempat yang relatif aman dan tersembunyi dari pandangan. Namun, di balik ukurannya yang kecil, ulat serit menyimpan sistem pertahanan biologis yang sangat kompleks. Duri-duri halus di tubuhnya sebenarnya adalah struktur khusus yang disebut site beracun, yang terhubung dengan kelenjar penghasil toksin. Racun ini bukan sekedar cairan biasa, melainkan campuran senyawa kimia seperti protein toksik dan histamin yang mampu memicu reaksi pada sistem saraf dan kulit manusia. Ketika duri ini menyentuh kulit, ia akan patah dan menyuntikkan racun tersebut secara mikroskopis. Dari sudut pandang sains, reaksi panas yang kita rasakan sebenarnya merupakan bentuk respon imun tubuh. Saat racun masuk, tubuh langsung mengenalinya sebagai zat asing dan mengaktifkan mekanisme pertahanan, termasuk pelepasan histamin yang menyebabkan peradangan. Inilah yang memicu sensasi panas, gatal, dan juga kemerahan. Reaksi ini mirip dengan mekanisme alergi ringan, hanya saja dipicu oleh kontak langsung dengan racun dari organisme lain. Menariknya lagi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa racun pada ulat dari keluarga Limacodidae memiliki potensi untuk dipelajari lebih lanjut dalam bidang biokimia dan juga farmasi. Senyawa yang terkandung di dalamnya bisa menjadi bahan penelitian untuk memahami mekanisme nyeri, inflamasi, bahkan pengembangan obat di masa depan. Artinya, meskipun dikenal sebagai hama, ulat ini juga memiliki nilai ilmiah yang cukup tinggi jika diteliti lebih dalam. Secara umum, ulat api dari keluarga Limacodidae terbagi dalam beberapa jenis atau spesies. Tidak hanya Chaetotosia saina saja, ada juga jenis lain seperti Darna sp, Tosia sp, dan Parasa sp, yang masing-masing memiliki bentuk, ukuran, dan tingkat racun yang berbeda. Variasi warna mereka pun sangat beragam, mulai dari hijau terang, kuning kehijauan, coklat, hingga kombinasi warna mencolok dengan pola garis atau bintik. Warna-warna ini bukan sekedar hiasan, melainkan bagian dari strategi pertahanan, baik untuk kamuflase maupun sebagai tanda peringatan bagi predator.
Salah satu keunikan ulat serit adalah bentuk tubuhnya yang cenderung pipih dan tidak berbulu lebat seperti ulat pada umumnya. Namun, di balik tubuh yang terlihat halus itu, terdapat duri-duri kecil yang mengandung racun. Duri ini berfungsi sebagai alat pertahanan diri. Ketika tersentuh, duri tersebut akan menembus kulit dan melepaskan zat toksin yang menyebabkan reaksi iritasi. Dalam hal cara hidup, ulat serit tergolong sebagai herbivora yang rakus. Mereka memakan jaringan daun, terutama daun muda yang lebih lunak dan mudah dicerna. Aktivitas makan ini seringkali menyebabkan kerusakan serius pada tanaman, bahkan bisa mengakibatkan defoliasi atau habisnya daun dalam jumlah besar jika populasinya tidak terkendali. Inilah alasan mengapa ulat ini dianggap sebagai hama penting di sektor perkebunan. Siklus hidup ulat serit dimulai dari telur yang diletakkan oleh ngengat betina di permukaan daun. Setelah menetas, larva kecil akan mulai makan dan tumbuh melalui beberapa tahap instar. Pada fase inilah mereka dikenal sebagai ulat api. Setelah cukup besar, ulat akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Biasanya menempel di daun atau batang tanaman. Dari kepompong tersebut, kemudian akan keluar ngengat dewasa yang siap berkembang biak kembali. Seluruh siklus ini biasanya berlangsung beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung kondisi lingkungan. Dari segi usia, fase larva atau ulat biasanya berlangsung sekitar 2 hingga 4 minggu, tergantung ketersediaan makanan dan suhu lingkungan. Sementara fase dewasa sebagai ngengat relatif singkat, karena fokus utamanya adalah reproduksi. Dalam waktu singkat, siklus ini dapat berulang dan menyebabkan ledakan populasi jika tidak dikendalikan. Kemampuan kamuflase ulat serit juga menjadi salah satu faktor mengapa hewan ini sering tidak disadari keberadaannya. Warna tubuh yang menyerupai daun ditambah kebiasaannya diam di satu tempat, membuatnya sulit terlihat. Bahkan, dalam kondisi tertentu, ulat ini tampak seperti bagian dari daun yang rusak atau bercak alami, sehingga sering luput dari perhatian manusia. Fakta menarik yang sering terjadi adalah banyak orang tidak sadar telah menyentuh ulat ini sampai merasakan sensasi panas di kulit. Reaksi yang ditimbulkan bisa berbeda-beda, mulai dari rasa perih ringan, gatal, hingga iritasi yang cukup parah tergantung sensitivitas kulit masing-masing orang. Pada beberapa kasus, bahkan bisa muncul pembengkakan atau ruam yang cukup mengganggu. Lalu, mengapa ulat ini bisa menyebabkan rasa panas seperti terbakar? Jawabannya terletak pada duri mikroskopis yang mengandung racun. Ketika duri tersebut menembus kulit, racun akan masuk dan memicu reaksi inflamasi. Tubuh manusia merespons zat asing tersebut dengan meningkatkan aliran darah ke area yang terkena, sehingga timbul sensasi panas, kemerahan, dan juga nyeri, kadang celekit-celekit. Inilah yang membuatnya terasa seperti terkena api, meskipun sebenarnya hanya reaksi kimia dari racun tersebut. Apakah ulat serit berbahaya bagi manusia? Secara umum, tidak mematikan, namun tetap perlu diwaspadai, terutama bagi anak-anak atau orang dengan kulit sensitif. Sengatan yang berulang atau dalam jumlah banyak bisa menyebabkan reaksi yang lebih serius. Oleh karena itu, penting untuk menghindari kontak langsung dan menggunakan pelindung jika berada di area yang berpotensi terdapat ulat ini. Dalam ekosistem, ulat serit sebenarnya juga memiliki peran sebagai bagian dari rantai makanan. Mereka menjadi sumber makanan bagi predator tertentu seperti burung dan juga serangga lain. Namun, ketika populasinya tidak terkendali,
dampaknya terhadap tanaman bisa sangat merugikan, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Pada akhirnya, ulat serit adalah contoh nyata bagaimana makhluk kecil bisa memiliki dampak besar, baik bagi manusia maupun lingkungan. Dari bentuknya yang sederhana hingga mekanisme pertahanan yang kompleks, semuanya menunjukkan bahwa alam selalu punya cara unik untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat kamu melihat daun yang tampak biasa saja, jangan langsung menyentuhnya, karena bisa jadi ada ulat serit yang sedang bersembunyi dengan sempurna di sana.